Nih, ngomong sebelumnya suara saya terdengar kan ya? Maaf Mas Raffi, suaranya kurang jelas Mas. Belum jelas ya? Tes. Ini masih kurang jelas ya, Mas? Masih belum? Tes. Sudah terdengar jelas belum ya? Udah ya? Sudah Mas, sudah. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang sudah saya bilang tadi, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perhitungan bab 3, yaitu bab hukum bernulis. Untuk hari ini hanya membahas perhitungan bab 3. Untuk perhitungan bab 4-nya kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, di sini saya langsung aja untuk membahas perhitungannya. Untuk absennya nanti di akhir aja ya. Jadi untuk yang belum join mungkin bisa dikabarin aja untuk segera join. Nah, ini ada modul bab 3. Nah, untuk modul bab 3 ini kan, nah kita bahas perhitungannya aja. Di sini perhitungan yang A itu kan kecepatan aliran. Kecepatan aliran pada setiap titik dihitung dengan rumus V sama dengan Q per A. Nah, Q-nya ini kita cari nih pakai tabel yang ini. Jadi kita bikin tabel dulu untuk mencari nilai Q-nya, seperti ini tabelnya. Nah, nanti untuk mencari nilai kecepatan alirannya itu dibuat tabel baru aja. Jadi, kita buat tabel seperti ini. Di sini saya ada contohnya. Nah, ini pertama ini mungkin tabel datanya dulu ya. Tabel data itu seperti ini nanti. Jadi untuk data praktikumnya kemarin, yang ini yang tinggi air saat tidak ada aliran belum saya kirim. Nanti mungkin saya kirim. Terus untuk data yang tinggi air saat ada aliran juga mungkin bisa di-share di grup kalau belum di-share. Nah, kemudian ini ada diameter dan luas menampang. Nah, diameter ini adalah diameter lubang saluran di alat venturometer ya, di bawahnya ya, bukan diameter selangnya. Ini diameter lubang salurannya. Nah, jadi untuk data yang ini bisa diikutin aja kayak saya, atau yang kemarin udah foto juga ada di belakang alatnya kan, kemarin yang udah di foto tuh ada diameter dan area. Nah, kalau untuk di Excel mungkin di input diameternya aja, areanya pakai rumus. Jadi ya kayak rumus luas penampang lingkaran aja, 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat. Nah, untuk tabel datanya seperti ini. Kemudian lanjut tadi untuk perhitungan bagian A, yaitu kecepatan aliran. Tadi kan kita butuh debitnya dulu ya. Debitnya kita bikin tabel kayak di modul, tabel seperti ini. Walaupun sebenarnya ini nggak perlu ya, ini nggak apa-apa, kita ikutin yang di modul aja. Jadi di sini dimasukin lagi tadi tinggi air di manometer,
itu pakai yang tinggi air saat ada aliran. Kemudian ini dikonversi ke milimeter ya satuannya. Ini kan kemarin waktu praktikum kita pakainya sentimeter. Kemudian untuk perhitungan ini dikonversi ke milimeter. Nah, kemudian ini ada tinggi energi praktis. Tinggi energi praktis itu nilainya dari tinggi air di manometer saat ada aliran dikurangi dengan tinggi air di manometer saat tidak ada aliran. Ya, ini juga sama dikali 10 atau dikonversi ke milimeter. Jadi di sini kita satuannya pakai milimeter semua untuk satuan panjangnya. Nah, ini kemudian ada volume. Volume itu kan kemarin kita 3 kali percobaan juga ya. Jadi di sini dimasukin aja volumenya sesuai yang dilakukan kemarin ketika praktikum. Jadi ada volume 1, volume 2, volume 3, kemudian ada volume rata-ratanya, ini tinggal dirata-ratain aja. Dan juga ada waktu 1, waktu 2, dan waktu percobaan ketiga. Sama, ini juga dirata-ratain aja. Ini terus ini debit, ya debit tadi tinggal volume dikali waktunya. Ini jadinya satuan itu liter per detik. Itu tinggal dibagi aja untuk di masing-masing percobaan. Jadi ini percobaan 1, ini debit percobaan 1, ini debit percobaan 2, yang ini debit percobaan ketiga. Kemudian setelah itu dikonversi ke milimeter kubik per detik. Ini kan tadi satuannya liter per detik, ini dikonversi ke milimeter kubik per detik, itu dikali 1 juta. Tinggal dikali 1 juta aja untuk konversi dari liter per detik menjadi milimeter kubik per detik. Nah, selanjutnya ini kan debit di masing-masing percobaan. Ini percobaan 1, 2, 3. Nah, kemudian itu dirata-ratakan juga debitnya. Dirata-ratainnya di bawah sini. Karena ini ngikutin format yang ini di mundur. Nah, kemudian ini kan di sini udah ya sampai sini ya. Sementara ini untuk bagian A itu dia bilang kecepatan aliran, tapi kita di sini hanya ada tabel untuk mencari debit rata-rata. Maka kita itu tambah tabel baru untuk ini, untuk si kecepatan alirannya. Rumusnya tinggal ini, kan tadi Q-nya udah dapet nih, Q-nya berapa tadi, Q rata-ratanya, kemudian tinggal dibagi A-nya. A-nya itu kan yang ini per masing-masing titik. Jadi nanti ada kecepatannya per masing-masing titik. Jadi nanti mungkin bisa dibikin tabel baru di bawahnya. Yes. Juga saya tambahkan. Nah, ini dibuat tabel baru, kemudian isinya itu hanya jadi isinya itu hanya nomor titik pipa, terus di sini tadi data yang dibutuhkan yaitu luas penampangnya, luas penampang atau A ya, ini 1 meter ini bagi. Nah, lalu di sini langsung tadi kecepatannya itu V, kecepatan aliran.
Ini satuannya masih meter per detik. Ini tinggal key per A nya aja, key-nya di lock. Nah, jadi kayak gini. Jadi setelah tabel ini, di bawahnya ada tabel untuk mencari kecepatan alirannya sesuai dengan judul ini. Bagian A kan kita nyari kecepatan aliran, tapi tadi kan belum ada kecepatan aliran. Nah, ini ditambahin aja tabelnya. Jadi kayak gini untuk bagian A. Ini contoh ya, ini datanya juga bukan data yang kemarin. Nah, kemudian lanjut ke bagian B. Bagian B itu tinggi kecepatan teoritis atau tinggi energi teoritis. Jadi tinggi kecepatan atau tinggi energi di sini sama aja ya. Mungkin biar nggak bingung di laporan itu dijadiin satu kata aja nggak apa-apa. Pilih tinggi energi atau tinggi kecepatan. Nah, di sini tadi tinggi kecepatan teoritis. Itu kan kita ikutin aja nih tabelnya kayak gini. Nah, rumus tinggi kecepatannya itu kan V kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi. Tadi V-nya udah didapatkan di atas. Nah, sebenarnya V-nya tadi udah dapat di sini. Cuma untuk ini untuk bagian B tetap diikutin aja kayak gini tabelnya. Jadi kita nyari nilai V-nya lagi. Karena V di sini itu meter per detik. Beda dengan yang tadi. Kecepatan di sini. Coba nih. Nah, jadi untuk yang bagian B itu tabelnya kan kayak gini, kayak tadi yang di modul. Itu yang pertama ada nomor titik pipa, ada diameternya, kemudian ada luas penampang, ya. Nah, ini sama kan, ada diameter, luas penampang, atau sama dengan kayak gini nih. Kemudian ada debitnya ya yang ini yang tadi. Nah, sebelahnya lagi baru ada kecepatan. Ini boleh ngambil dari sini juga nggak apa-apa, atau dipakai rumus ulang juga nggak apa-apa. Yang penting kecepatan yang di sini itu satuannya adalah meter per detik, bukan milimeter per detik. Kecepatan yang di sini satuannya milimeter per detik, yang di sini meter per detik. Oke, jadi bisa langsung misalnya mau pakai yang dari sini juga nggak apa-apa, ini tinggal langsung dikonversi dibagi 1000 itu jadi meter per detik, atau ya hitung ulang juga nggak masalah, Q per A dibagi dengan 1000 itu sama aja. Nah, kemudian tinggi kecepatan teoritisnya atau tinggi energi teoritisnya itu rumusnya tadi yang di modul V kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi. Nah, ini V kuadrat dikali dengan V kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi nah ini kan tadi satuannya adalah meter, ini dikali 1000 biar jadi milimeter. Jadi biar kembali lagi ke milimeter karena kita butuhnya itu milimeter untuk perhitungan berikutnya. Jadi ini dikembalikan lagi ke satuan milimeter. Nah, ini juga agak beda kan ya sama yang di modul tabelnya. Ini nggak apa-apa, ikutin yang punya saya aja. Ini yang udah fixnya kemarin. Nah, kemudian udah itu untuk tinggi kecepatan teoritis atau tinggi energi teoritis. Ini sama aja, ini sama saya ubah. Tinggi energi teoritis. Ya, sorry, ini masih tinggi kecepatan.
tinggi energinya itu nanti ada di bawah. Nah, jadi tinggi energi teoritis itu di sini kan disebutkan diperoleh dengan menambahkan tinggi tekan penyelidikan dan tinggi kecepatan. Nah, tinggi kecepatan ini yang tadi barusan kita dapatkan dari sini, dari V kuadrat dibagi dengan 2 kali G. Ini kan tinggi kecepatan nih, ini parameter tinggi kecepatan, kemudian ditambahkan dengan tinggi tekan penyelidikan. Nah, H ini adalah tinggi tekan penyelidikan. Nah, tinggi tekan penyelidikan itu yang mana? Tinggi tekan penyelidikan itu adalah ini, tinggi energi praktis atau tinggi energi yang diperoleh dari penyelidikan, dari data aktual. Dan ini tinggi energi yang didapatkan dari penyelidikan atau waktu praktikum kemarin. Oh ya, tadi maaf, mungkin bukan tinggi kecepatan dan tinggi energi yang sama, tapi ini tinggi tekan dan tinggi energi. Jadi tinggi energi ataupun tinggi tekan itu sama ya. Jadi apabila di sini dia disebutkan tinggi tekan penyelidikan, ya berarti itu yang tadi, yang tinggi energi praktis. Nah, ini kan berikutnya tinggi energi teoritis, tadi tinggal tinggi kecepatan ditambah dengan tinggi energi praktis. Nah, di sini sudah ditambahkan. Jadi tinggal tinggi energi praktis ditambah dengan tinggi kecepatan. Atau sama aja, V kuadrat per 2 kali G ditambah dengan tinggi energi praktis. Nah, jadi di sini ada perbandingan nih ada perbedaan antara tinggi energi teoritis dan tinggi energi praktis. Nah, sini tinggi energi sendiri itu simbolnya H. Jadi nanti ada H teoritis, ada H praktis. Nah, di sini bagian D itu perbandingan itu adalah tinggi energi total aktual. Nah, tinggi energi total aktual ini diperoleh dari pengamatan tinggi air dalam pipa manometer pada setiap lubang penyadapan. Atau di sini kita bisa pakai persen beda. Jadi tinggi energi total aktualnya itu adalah nilai persen bedanya. Jadi bedanya itu berapa persen untuk mengetahui seberapa aktual tinggi energi di titik pipa tersebut, di setiap lubang. Nah, di sini persen bedanya itu ya tinggal H teoritis dikurangi dengan H praktis dibagi H praktis. Itu rumusnya bisa dilihat aja di modul. Nanti tinggal dikali 100 untuk menjadi persen. Nah, itu untuk bagian D itu hanya persen beda aja. Jadi nanti di kesimpulan juga dikasih analisa kenapa terjadi perbedaan antara tinggi energi teoritis dan tinggi energi praktisnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada grafik sih. Ini grafik ya. Grafik jarak pipa versus tinggi energi. Jadi untuk sumbu Y-nya ini jarak pipa, sumbu X-nya ini jarak pipa, sumbu Y-nya tinggi energi. Jadi untuk menentukan grafiknya ini itu pertama di sini kan ada nih, kita urutkan dulu tuh dari
pipa 1 sampai 11. Nah, di sini kan ada jarak pipa. Nah, jarak pipa itu kemarin ada di belakang, di stiker yang ada di belakang alat ventimeter yang kemarin saya suruh foto itu. Nah, jarak pipanya ini itu kan ke as nih, atau ke titik tengahnya, atau kita di sini disebut aja as. Jadi nomor titik pipa 1 itu adalah jarak as ke A, ke titik A, ya. Jadi jarak as tengah ini ini itu. Ini adalah titik tengahnya, as atau asnya. Itu jarak dari as ke A. Nah, dari titik as ke titik A ini kan jaraknya ini 54 mili kan. Nah, ini tinggal dicantumin aja di sini. Nah, seterusnya juga seperti itu. Untuk nomor titik 2 kan, titik pipa 2 itu titik B ya. Nah, jarak dari titik as ke B itu 34 mili. Jadi seperti itu selanjutnya sampai titik pipa yang ke-11 atau pipa K. Ini terakhir dari as ke pipa K itu jaraknya 102 mili. Nah, itu untuk sumbu X-nya, sumbu X grafik. Nah, untuk sumbu Y-nya itu ada tinggi air di manometer atau data ya. Ini tinggal di link aja dari atas. Tinggi air saat ada aliran. Ini tinggi air di manometer. Nah, kemudian ada tinggi energi teoritis, yaitu yang tadi ini H teoritis. Kemudian ada tinggi energi praktis atau H praktis. Nah, ini udah kayak gini, itu tabelnya di copy aja ke bawahnya. Untuk membuat grafiknya itu sumbu X-nya kan kita harus urutkan dulu dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Jadi di sini contohnya ini udah saya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini kan awalnya dia awalnya seperti ini kan. Yang pertama itu nomor titik pipa yang 1 atau yang A. Nah, ini kalau udah diurutkan jadinya titik pipa yang kelima yang nomor 1. Nah, jadi nanti kalau udah gini itu dikasih filter aja di sininya, kasih filter, habis itu di sort dari terkecil hingga terbesar, sort small to large. Nah, kalau udah disortir dari yang terkecil ke yang terbesar, itu tinggal dibuat aja grafiknya. Nah, jadi ada 3 garis grafik. Ada jarak pipa versus tinggi air di manometer, ada jarak pipa versus tinggi energi teoritis, dan jarak pipa versus tinggi energi praktis. Tuh. Nah, ini ada 3 garis grafik. Nanti di sini dikasih legendnya juga untuk warna ini garis grafik apa, warna ini garis grafik apa, seperti itu. Nah, baru nanti tadi ditarik kesimpulan kenapa tinggi energi teoritis dan tinggi energi praktis itu bisa berbeda. Nah,
Untuk perhitungan bab 3 sampai di situ saja. Untuk datanya nanti saya kirim, dan tadi juga data yang volume, waktu, dan tinggi air di manometer yang kemarin pada saat praktikum boleh dikirim juga di grup. Nanti biar saya rapihin datanya, kemudian nanti saya kasih juga berikut dengan data yang tinggi air di manometer saat tidak ada aliran. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Belum kita lanjut ke absen. Di sini lanjut absen aja ya. Aditya Nugraha. Aditya Nugraha nggak ada. Yusuf Maulana. Vira Amalia. Vira ada, Mas. Paulus Arianto. Hadir, Mas. Gunara Putra. Hadir, Mas. Jerajat Suroaji. Derajat hadir, Mas. Muhammad Ari. Hadir, Mas. Hadir. Windy Aulia Tiwi. Windy Aulia Tiwi nggak ada. Titis Sari Utami. Hadir, Mas. Gumanda Abdul Latif. Kita rekap Prasetya. Rizky Arif. Hadir, Mas. Oke. Mungkin Mas. nanti ya. Maaf tadi Windy join tapi mic-nya nggak kedengeran. Ya. Oke, udah di absen. Mau nanya, Kak. Ya. Asistensi saya gimana? Asistensi. Oh iya. Ngirim, belum ada tanggapan lagi. Oke. Ya, tolong ya, Kak. Iya. Oh iya. Mohon maaf. Sama saya juga, Kak. Asistensi belum saya balas karena minggu kemarin agak lumayan ini hektik, jadi mungkin bisa di-up lagi aja. Siap. Asistensi ya. Tolong di-up lagi aja ya, nanti malam saya review. Siap, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian.
Maaf Mas, Reza Fata hadir Mas. Oh iya, udah. Makasih Mas. Oke. Untuk jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung tanya ke masing-masing asdosnya aja. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.